Pertama-tama, ketika saya berangkat dari Hindustan menuju Hindia Timur, pada saat berangkat dari Kalkuta, banyak sekali penduduk Hindustan yang berlayar dalam kapal yang sama, namun destinasi mereka adalah Singapura dan Nahang. Di tengah keberadaan mereka, saya tidak merasa kesulitan dalam bahasa selama di jalan. Namun ketika kami keluar dari karantina dan tiba di Nahang, lalu para penumpang Hindustani menuju tempat tujuannya masing-masing, sehingga tinggal saya seorang diri yang akan berangkat dari Nahang menuju Sumatera. Pada saat itu, saya tidak memahami bahasa mereka, dan secara kebetulan, tidak ada kru kapal yang dapat memahami bahasa saya. Oleh karena itu, saya merasa sangat kesulitan. Mulailah saya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan orang yang memahami bahasa saya. Alhasil, seorang penduduk Tapak Tuan bernama Muhammad Samin pernah datang di Kadian dan sudah kembali lagi. Adalah wajar jika timbul pikiran dalam benak saya, jika saya dapat bertemu dengan orang itu secara kebetulan, maka kesulitan saya akan teratasi. Setelah itu, saya tidak harus terpaksa menderita terlalu lama. Tiba-tiba muncul kapal laut dari arah depan yang di dalamnya nampak orang-orang yang memakai peci Turki. Saya mengira mereka adalah orang Arab dan saya dapat berbicara bahasa Arab dengan mereka. Setelah kapal mendekat, ternyata Tuan Muhammad Samin yang saya maksud tadi ada di dalamnya. Saat itu beliau bersama dengan pamannya bernama Gamu, Tajir Ali, dan Syamsuddin. Kebahagiaan saya tak dapat diungkapkan karena dapat berjumpa dengan mereka. Kemudian mereka meletakkan barang-barang, menggelar kasur, dan membeli makanan khas di kapal, lalu kami makan bersama. Itu merupakan pengalaman pertama saya untuk dapat menyantap makanan tersebut. Untuk itu, saya terpaksa meniru bagaimana gaya mereka ketika makan. Ternyata mereka dalam rangka perjalanan ke Nahang untuk membeli barang dagangan. Ketika kapal tiba di Sabang, datanglah polisi untuk melakukan pengecekan. Saat itu, saya membawa banyak sekali buku, dan polisi ingin mengetahui apa yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Namun di antara mereka tidak ada yang dapat memahami bahasa Urdu atau Arab. Untuk itu, polisi menahan saya. Tuan Muhammad Samin ingin memberikan pembelaan untuk saya, namun polisi memintanya untuk tidak ikut campur. Sehingga saya terpaksa tertahan di sana selama 15 hari. Sedangkan Muhammad Samin dan kawan-kawannya berangkat dengan kapal tadi. Setelah berlalu 15 hari, akhirnya saya dapat sampai di Tapak Tuan dengan menumpangi kapal lainnya. Tapak Tuan merupakan daerah yang indah dan nampak sangat menarik dari kejauhan. Kapal berhenti pada jarak yang cukup jauh, sehingga kami harus menepi dengan menumpangi sampan. Di Sabang, saya mampu memahami beberapa rangkaian kalimat dalam bahasa setempat dan terus menambah perbendaharaan kalimat. Di Tapak Tuan, saya berjumpa dengan Muhammad Samin, almarhum Muhammad Nur, dan ayahnya Hasan Datuk. Mereka mengajak saya ke rumahnya. Tempat tersebut merupakan tempat tinggal pertama dan sementara bagi saya. Saya memutuskan untuk mengenakan pakaian yang biasa saya kenakan di Kadian. Pakaian tersebut nampak aneh bagi penduduk lokal di sana, sehingga otomatis mereka ingin mengetahui siapa saya. Pada awalnya, orang-orang berdatangan untuk berjumpa dengan saya. Lalu saya mulai pergi keluar rumah, dan perbendaharaan kalimat dalam bahasa setempat semakin banyak yang saya kuasai, sehingga semakin mudah bagi saya untuk mengungkapkan isi hati. Secara perlahan, saya mulai bertabligh. Pertama-tama, saya menaruh perhatian pada kalangan pemuda. Setelah sekian lama, Maulwi Abdul Wahid dan Maulwi Muhammad Yakin Munir bersedia untuk menempuh pendidikan di Kadian. Singkat kata, setelah lulus, keduanya kembali dari Kadian, lalu ditugaskan sebagai mubaligh. Saya pun mulai mengajar para orang tua, sehingga pintu tabligh semakin terbuka.
Mereka yang pernah ditabligi selanjutnya menemui para ulama atau ustadz mereka untuk mengetahui lebih lanjut dan meminta penjelasan dari ulama mereka di hadapan orang lain. Dengan demikian, timbul rasa ingin tahu dalam diri orang-orang untuk mengkaji perihal Ahmadiyah. Saya baru mengetahui, ternyata penduduk di sana sangat memegang tradisi lama, dan karena tidak mengetahui terjemah Al-Quran, mereka terkendala dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian saya menulis surat ke Kadian. Pada saat itu, Tuan Abu Bakar Ayyub dan Tuan Mahmud Ahmad tengah berada di Kadian. Maulwi Fakhruddin meminta mereka untuk menerjemahkan Al-Quran juz pertama ke dalam bahasa Indonesia, lalu mengirimkannya kepada saya. Terjemahan tersebut sangat berdampak baik, sehingga menimbulkan kecintaan dalam diri orang-orang kepada Al-Quran. Di kemudian hari, saya mengetahui bahwa mereka menyimpan kebencian bawaan terhadap orang Belanda, karena mereka merasa telah diperbudak oleh orang Belanda. Karena itu, mereka pun membenci pakaian yang dikenakan orang Belanda. Karena saya tidak mengenakan pakaian ala Belanda, untuk itu mereka dapat menerima saya. Beberapa tokoh di sana dan pejabat tinggi berseragam putih biasa mempertemukan para ulama dengan saya untuk berdialog. Pada umumnya, para ulama kehabisan argumen ketika berdialog. Kondisi tersebut memberikan pengaruh besar di kalangan masyarakat, sehingga kabar keberadaan saya di Tapak Tuan semakin meluas, dan itu membuat saya semakin dikenal di Sumatera. Kebetulan beberapa ustadz dari Sumatera tengah berada di Tapak Tuan saat itu. Mereka memilih Padang Panjang sebagai markas. Beberapa ulama datang dan meminta saya untuk berdialog. Dialog tersebut diikuti oleh penduduk Sumatera Tawalib dan firqah ahli hadis, dan berlangsung berhari-hari. Topik-topik yang menjadi pembahasan diantaranya adalah kewafatan Isa Al-Masih, Nabi yang tidak membawa syariat, dan pendakwaan kenabian, dan Mahdi Hadrat Masih Maud, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Dalam dialog tersebut, memang para ulama tersebut tidak mengakui kekalahannya secara terbuka, namun memberikan dampak yang sangat baik. Adapun orang-orang yang sudah sepakat sejak sebelumnya dengan saya, semakin matang keyakinannya. Masih ada beberapa hari sampai tiba waktu keberangkatan kapal. Untuk itu, saya terpaksa tinggal lagi beberapa hari di sana. Orang-orang yang kalah dalam dialog itu merasa terpukul, lalu memprovokasi orang-orang untuk menentang saya dengan melaporkan saya kepada polisi bahwa keamanan di daerah ini terancam oleh keberadaan saya. Untuk itu, menurut mereka, saya harus diusir dari daerah ini. Mereka juga melakukan propaganda dengan melaporkan bahwa mubaligh ini akan segera melarikan diri. Untuk itu, polisi datang menemui saya, dan saya katakan kepadanya bahwa tadinya saya beriradah untuk berangkat menumpangi kapal sebelumnya. Namun ketika saya mendengar kabar bahwa saya ketakutan dan akan melarikan diri, dalam kondisi seperti ini adalah perlu bagi saya untuk tinggal lagi beberapa hari dan bertabligh, lalu berangkat pada bulan berikutnya dengan kapal yang berikutnya. Dengan cara demikian, kesan baik terhadap upaya tabligh saya akan terus terjaga. Sedangkan jika saya berangkat secara tergesa-gesa setelah munculnya propaganda fitnah itu, akan membuat kerja keras saya selama ini menjadi sia-sia. Setelah mendengar keterangan saya, polisi pun dapat memahaminya.